Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Gazi, NIM 1803211000124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktek kerja lapang yang berjudul Informasi Potensi Desa Berbasis Media Sosial di Desa Pragan Lauk, Kecamatan Pragan, Kabupaten Sumeneb. Oke, yang pertama, latar belakang. Pembangunan desa di kawasan pedesaan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu daerah, serta pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Menurut Soleh 2017, meskipun dari perkembangan desa di Indonesia meningkat cukup pesat, namun hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakatnya. Cara untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa tersebut dapat dilakukan dengan cara pembangunan yang datang dari bawah atau bottom up, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa. Salah satu pembangunan desa yang datang dari bawah atau bottom up yaitu praktek kerja lapang atau sering dikenal dengan sebutan PKL, di mana PKL ini merupakan dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk belajar di waktu kuliah dan juga kerja lapang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau pihak lain dalam pengembangan desa, perlu adanya informasi yang cukup mudah untuk diakses. Salah satunya dengan bantuan internet atau dengan bantuan media sosial. Dengan berbasis media sosial, maka pengembangan desa yang dilakukan melalui potensi yang diciptakan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat dalam maupun luar dari desa tersebut. Penjelasan tersebut merupakan hal yang melatar belakangi kegiatan praktek kerja lapang di Desa Pragan Lauk, Kecamatan Pragan, Kabupaten Sumeneb, di mana kegiatan PKL ini bertujuan untuk pengembangan desa melalui informasi desa serta potensi yang ada di Desa Pragan Lauk dengan basis media sosial dan juga website agar mudah diakses dan diinformasikan kepada masyarakat dalam maupun luar. Tujuan dari PKL ini yang pertama adalah mengetahui tata kelola dan skema struktur desa Pragan Lauk. Yang kedua adalah mengetahui rancangan pembuatan website dan media sosial di Desa Pragan Lauk. Terus yang terakhir adalah mengetahui pengelolaan dan potensi desa yang dapat diinformasikan ke media informasi Desa Pragan Lauk. Manfaat dari praktek kerja lapang. Manfaat dari adanya kegiatan praktek kerja lapang ini bagi mahasiswa yang pertama adalah mampu berpartisipasi terhadap Desa Pragan Lauk. Yang kedua adalah menciptakan serta mengembangkan informasi desa berbasis website dan media sosial. Yang ketiga, menambah wawasan dalam bidang agribisnis atau bidang lain yang relevan. Yang keempat, melatih menyesuaikan diri serta menciptakan relasi baru. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dalam bentuk praktek kerja di lapang. Bagi desa, yang pertama adalah mengembangkan informasi seputar potensi desa melalui media sosial dan website. Yang kedua, mampu memperluas jangkauan informasi unit bisnis yang ada di desa melalui website dan media sosial. Terus yang terakhir, yang ketiga, memperluas informasi keadaan desa kepada masyarakat luas melalui website dan media sosial. Tinjauan pustaka desa. Menurut PP nomor 72 tahun 2005, desa merupakan kesatuan masyarakat berlandasan hukum serta memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tentunya kewenangan tersebut sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang sudah diakui dan dihormati pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Potensi desa. Potensi desa adalah kesanggupan, kemampuan, daya, dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat dikembangkan secara maksimal. Soleh 2017. Kemudian yang terakhir, media sosial dan website. Media sosial yaitu perpaduan antara teknologi dan juga interaksi sosial.
Menurut Widayanti, jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, MySpace, dan Twitter. Sedangkan website adalah media informasi yang ada di internet, yang mana sekumpulan dari halaman situs yang biasanya terangkum ke dalam sebuah domain, yang mana protokol menyampaikan informasi dari server website yang akan ditampilkan kepada para pemakai dengan melalui web browser. Tri Marsiah dan Arafah tahun 2017. Metode pelaksanaan. Yang pertama, lokasi pelaksanaan. Pelaksanaan praktek kerja lapang berlokasi di Desa Peragan Laut, Kecamatan Peragan, Kabupaten Sumeneb. Letak Desa Peragan Laut ini berada di pusat dari Kecamatan Peragaan. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang di Desa Peragan Laut dilaksanakan pada tanggal 25 Januari sampai 25 Februari tahun 2021, bertepatan dengan liburan semester ganjil tahun ajaran 2020 atau 2021. Hasil dan pembahasan. Desa Peragan Laut merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Jumlah penduduk yang tercatat pada survei tahun 2020 yaitu berjumlah total 5.507 jiwa. Sebagian besar merupakan berprofesi sebagai petani atau pekebun, dan yang lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS sampai wira swasta. Desa Peragan Laut mempunyai letak wilayah yang cukup strategis, di mana desa ini berada di pusat dari Kecamatan Peragaan, di mana kecamatan ini mempunyai jarak yang dekat terhadap dua kota sekaligus, yaitu kota Sumeneb itu sendiri dan juga kota Pamekasan. Selain itu, potensi lahan pertanian yang sangat luas juga memberikan keuntungan bagi masyarakat di Desa Peragan Laut. Tercatat lebih dari 3.000 hektar lahan sawah, 114 hektar ladang atau tegalan, dan juga hutan rakyat sebesar 5 hektar. Ditambah lagi dengan letak Desa Peragan Laut ini berbatasan langsung dengan Laut Madura, sehingga membuat desa ini memiliki sumber daya alam berupa laut dan juga garam. Hasil yang pertama adalah tata kelola dan struktur Desa Peragan Laut. Tata kelola kepemimpinan dalam pengambilan keputusan di Desa Peragan Laut berada di tangan kepala desa. Namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat di tingkat desa diwadahi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD berfungsi sebagai badan perwakilan warga masyarakat desa yang bertugas mirip dengan legislatif. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD ini. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Peragan Laut mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Untuk struktur Desa Peragan Laut, yang pertama adalah kepala desa, yaitu Muhammad Mahdi SPD. Kemudian sekretaris desa, yaitu Saiful Bahri. Kemudian kaur atau koordinasi umum, yaitu Muhammad Zainul Holis Afifi. Kemudian kaur perencanaan Fani Zamzam Zamani. Kemudian kaur keuangan Abdul Latif SPD. Kemudian kasih pemerintahan Muhammad Qudsi. Kemudian kasih kesejahteraan yaitu Kamil. Kemudian kasih pelayanan yaitu Ahmad Fainun. Kemudian untuk kepala dusun, untuk di sini Desa Peragan Laut mempunyai 6 dusun, di mana yang pertama adalah Dusun Eng Sokah yang dikepalai oleh Muhammad Waris. Kemudian kepala dusun Maroki Laut yang dikepalai oleh Mustafa. Kemudian kepala dusun Maronggi Daya yaitu Muhammad Sair. Kemudian kepala dusun Dung Daya yaitu Muhammad Kusi. Kemudian kepala dusun Dung Lao yaitu Abdul Halim. Kemudian kepala dusun Mornangkah yaitu Yasid. Kemudian hasil yang kedua
yaitu rancangan pembuatan media sosial. Media sosial pertama yang dipilih dalam praktek kerja lapang di Desa Pragan ini yaitu website yang berupa situs WordPress. WordPress ini dipilih karena memiliki fitur yang bagus dan juga lengkap, serta dapat digunakan secara gratis oleh siapapun. WordPress ini dibuat untuk menulis serta mempublikasikan informasi dan potensi yang ada pada Desa Pragan sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat luar. Website yang dibuat berisi tentang informasi potensi yang ada di masyarakat, seperti potensi di bidang pertanian, usaha mandiri, dan juga kebudayaan, serta menjelaskan tentang profil dari Desa Pragan. Kemudian media sosial yang kedua yaitu menggunakan halaman Facebook. Halaman Facebook ini merupakan salah satu fitur unik dari aplikasi Facebook. Halaman Facebook ini dipilih dalam kegiatan PKL untuk memberikan informasi Desa Pragan serta sebagai media promosi agar situs WordPress yang dibuat tadi banyak dikunjungi. Halaman Facebook yang telah dibuat memuat tentang informasi desa dan juga profil desa. Pada halaman Facebook ini juga berisi tentang informasi artikel yang telah dibuat pada web desa, sehingga para pengunjung pada halaman Facebook tersebut dapat dengan mudah mengakses artikel yang telah dibuat pada website Desa Pragan. Kemudian untuk hasil yang ketiga yaitu potensi Desa Pragan, di mana potensi ini dilakukan dengan cara survei dan wawancara kepada pihak serta masyarakat Desa Pragan. Kemudian juga didukung oleh informasi lain. Potensi desa yang dapat ditemukan pada saat pelaksanaan PKL ini yaitu yang pertama pada bidang pertanian, yaitu satu komoditas padi. Sebagian besar hasil panen padi yang diperoleh para petani biasanya akan disimpan untuk dikonsumsi. Keunikan yang dimiliki yaitu budaya tradisi gotong royong saat melakukan pemanenan, dan juga lahan yang disediakan oleh kepala desa bagi masyarakatnya yang tidak mempunyai lahan. Kemudian komoditas pisang. Komoditas pisang saat ini di Desa Pragan mulai dilirik oleh para petani karena dalam proses budidayanya dan perawatannya cukup mudah, serta hasilnya yang didapat sangat besar dan juga sangat menguntungkan dibandingkan ditanami dengan komoditas jagung. Kemudian potensi pertanian yang ketiga adalah tambak garam. Wilayah Desa Pragan berbatasan langsung dengan Laut Madura, sehingga Desa Pragan memiliki sumber daya alam berupa hasil laut dan juga garam. Tambak garam di Desa Pragan ini terletak bersebelahan dengan lahan sawah yang ditanami padi oleh para petani. Kemudian potensi pertanian yang selanjutnya yaitu adalah pertanian dengan sistem hidroponik. Pada tanggal 25 Januari 2021 saat dilakukan musyawarah bersama segala desa sudah memunculkan gagasan untuk pengadaan alat hidroponik dalam mengatasi ketahanan pangan di masa pandemik ini. Selanjutnya potensi selanjutnya yaitu di bidang UMKM atau usaha mandiri. Potensi di bidang usaha yang pertama adalah usaha kerupuk, di mana cemilan yang populer di Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri di Desa Pragan di mana usaha kerupuk ini dinamakan kerupuk mayang. Kemudian potensi usaha yang selanjutnya adalah usaha rengginang, di mana Desa Pragan ini dikelompokkan sebagai sentra penghasil rengginang oleh pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Kemudian potensi selanjutnya yaitu di bidang kebudayaan.
Kebudayaan yang paling populer di Desa Pragalau yang pertama adalah Rokat Desa, di mana kebudayaan ini sering diadakan di setiap tahun. Acara ini dalam rangka ulang tahun Desa Pragalau. Kemudian kebudayaan yang kedua adalah Petilau, di mana tradisi ini dilakukan beruntun dengan acara Rokat Desa. Tradisi ini menyimbolkan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Kesimpulan dari kegiatan praktek kerja lapang ini yang pertama adalah tata kelola pemerintahan Desa Pragalau sudah cukup baik, di mana dengan dibantu ketiga sekretaris desa, 3 kepala seksi desa, dan kepala dusun di setiap dusunnya, membuat kepala Desa Pragalau lebih mudah dalam mengelola pembangunan desa dan menyediakan pelayanan serta informasi terhadap masyarakat di desa. Kemudian yang kedua, pada kegiatan PKL ini telah dibuatkan 2 media sosial yang dapat membantu informasi desa. Media sosial yang dimaksud yaitu website berupa WordPress yang berisi artikel tentang potensi yang ada di Desa Pragalau, serta halaman Facebook yang berisi tentang informasi desa sekaligus update dari artikel yang ada pada web desa. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya yaitu dalam bidang pertanian, potensi yang ditemukan pada saat kegiatan PKL yaitu potensi petani padi di lahan sawah, potensi petani pisang yang mulai dilihat oleh para petani, kemudian lahan tambak garam sebagai penghasil petani garam, dan sistem hidroponik untuk mengatasi ketahanan pangan di masa pandemi. Kemudian dari bidang usaha mandiri terdapat usaha cemilan khas seperti kerupuk mayang dan juga rengginang. Kemudian potensi dari segi tradisi kebudayaan juga sangat menarik seperti tradisi Rokat Desa dan juga tradisi peti laut yang sering diadakan setiap tahun. Kemudian kesimpulan yang terakhir, selain potensi desa yang sangat banyak dan masih perlu dikembangkan, ada beberapa temuan lain yang cukup menarik ditemukan pada saat kegiatan PKL ini, yaitu lahan sawah untuk komoditas padi yang sangat unik, di mana lahan sawah tersebut bersampingan dengan lahan tambak petani garam. Kemudian tentang hasil dari musrembang yang mengusulkan pengadaan alat hidroponik untuk mengatasi ketahanan pangan di masa pandemi ini. Demikian presentasi saya tentang laporan praktek kerja lapang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.